Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita dimudahkan dan apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa tirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah bermain engklek, siswa mampu menjelaskan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dan dalam permainan engklek. Kemudian yang berikutnya, setelah bermain engklek, siswa mampu menceritakan sikap kerjasama antar individu yang berbeda. Dan dengan mendengarkan teks lisan dengan judul Wedang Jahe yang dibacakan Bu Guru, siswa mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apakah yang dilakukan anak-anak di dalam gambar ini? Iya, anak-anak tersebut sedang bermain engklek. Apakah kalian pernah bermain engklek? Keragaman permainan tradisional. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional yang ada dimainkan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Permainan tradisional perseorangan diantaranya adalah permainan engklek, kemudian egrang, gasing, dan juga layang-layang. Sedangkan permainan yang dimainkan secara berkelompok diantaranya adalah bentengan dan juga ular naga. Nah, ini Bu Aida sertakan gambar-gambarnya. Tentunya kalian pernah memainkan salah satu atau beberapa dari permainan tradisional ini. Dalam permainan berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Berikut manfaat melakukan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Ketiga, melatih kesabaran. Misalnya ketika bermain engklek, kita kan bermain secara bergantian, maka kamu akan sabar menunggu giliran. Kemudian yang keempat, melatih kerjasama pada saat bermain secara berkelompok. Kelima, bersikap sportif dan tidak bermain curang. Ayo membaca. Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Nah, ini gambar permainan engklek ya. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau meloncat, melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan orang-orang yang memainkannya. Ini gambar permainan engklek ya. Ini bidang datar. Bentuknya berbeda-beda. Berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasanya digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu juga menemukan permainan sejenis engklek? Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajok, atau kamu di sini menyebutnya gico ya. Gajok tersebut dilemparkan ke dalam kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada permainan sesuai aturan main.
Berikut adalah contoh pola permainan engklek. Ada pola pesawat, ada pola gunung, ada juga pola baling-baling. Nah, setelah kita mempelajari tentang permainan engklek, lakukan permainan engklek bersama temanmu atau orang-orang yang ada di rumahmu. Nanti kamu bisa mengirim foto bermain engklek kepada Bu Aida ya. Kamu bisa memilih salah satu dari pola ini atau kamu juga boleh membuat pola yang biasa kamu mainkan. Ayo berdiskusi. Setelah kamu bermain engklek dengan teman yang berbeda dan kamu sudah mengirimkan fotonya, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Ketiga, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kamu temukan di buku halaman 173. Setelah kalian bermain engklek, tentunya kalian haus kan? Akan sangat nyaman jika kita minum wedang jahe. Sekarang, dengarkan gurumu membacakan cerita dengan judul Wedang Jahe Buatan Ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Setelah kalian mendengarkan teks yang dibacakan Bu Guru, buatlah ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe tersebut dengan menuliskan terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung cerita ya. Latihan ini bisa kalian temukan di buku siswa halaman 174. Jadi anak-anakku yang Bu Aida sayangi, kinerja kalian hari ini yang pertama adalah bermain engklek dan menjawab pertanyaan setelah bermain engklek. Kemudian kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks dengan judul Wedang Jahe yang dibacakan Bu Guru.
Dan yang ketiga, menuliskan ringkasan cerita dari teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baik apa yang bisa kalian contoh dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari? Dan apa yang kalian rasakan saat ini? Kalian bisa menjawabnya di buku kalian ya. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahi kita keragaman, mulai dari keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan kita syukuri. Menunjukkan sikap yang santun dan peduli kepada orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan kita adalah merupakan hal yang terpuji yang patut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk para orang tua yang telah telaten membimbing putra-putri belajar di rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.